Senin kemarin menjadi masa PSBB transisi di Jakarta, di mana perkantoran kembali beroperasi. Penumpukan penumpang ini terjadi ya di sejumlah komuter lain atau kereta komuter, di antaranya di stasiun Bogor dan juga Depok ya. Iya, dan koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung berada di stasiun Bogor, Jakarta. Selamat pagi, Sufi. Bagaimana situasi di stasiun Bogor saat ini? Apakah sudah terlihat kepadatan penumpang saat ini? Ya, selamat pagi Amel dan juga Heranov. Saat ini di stasiun Bogor seperti yang dapat Anda lihat sendiri bahwa di belakang saya banyak sekali para penumpang yang akan mengakses pintu stasiun Bogor, di mana Anda lihat sendiri bahwa antrian terus mengular sejak pagi hari tadi, padahal PT KCI sendiri sudah mulai mengoperasikan kereta dengan melakukan penambahan dari 784 kereta menjadi 935 kereta per harinya. Dan jadwal keberangkatan kereta yang tadinya dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 18 sore, mulai tanggal 8 kemarin sudah mulai dioperasikan sejak pukul 4 pagi hingga pukul 21.00. Namun memang seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa di stasiun Bogor sejak hari Senin kemarin antrian penumpang yang akan mengakses kereta komuter terus mengular. Dan saat ini yang pukul 6.47 adalah momen atau waktu di mana para penumpang memang padat di stasiun ini. Anda bisa melihat dan mendengar bahwa petugas terus mengingatkan para penumpang yang akan menuju ke pintu masuk stasiun untuk bisa mengakses area peron untuk terus menjaga jarak dengan mematuhi aturan untuk berdiri di atas garis merah yang sudah menjadi penanda di lorong ini. Nah, ini adalah lorong di mana masih ada sekitar beberapa meter lagi untuk mengakses pintu masuk ke arah stasiun. Anda bisa menyaksikan bahwa para penumpang terus mengantri dan menunggu instruksi dari para petugas untuk bisa mengakses pintu masuk menuju ke arah stasiun. Antrian ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Padahal memang mulai hari Senin kemarin jumlah kereta sudah ditambah, kemudian juga waktu pengoperasiannya juga sudah dimulai lebih pagi. Berdasarkan informasi yang saya terima, pada hari Senin kemarin, ratusan penumpang yang mengantri di sini membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit untuk mengakses ke pintu kereta atau pintu stasiun, kemudian menuju ke peron kereta dan masuk ke gerbong kereta. Saat ini juga kapasitas dari masing-masing gerbong KRL sudah ditambah. Tadi, jika biasanya pada masa PSBB fase 1 dan juga fase 2, kereta satu gerbong kereta KRL maksud saya satu gerbong hanya bisa diisi sekitar 60% saja, namun per hari Senin kemarin sudah ditambah menjadi 74 penumpang yang bisa mengakses satu gerbong kereta. Padahal biasanya pada masa normal satu gerbong kereta bisa diisi hingga 250 penumpang. Bisa Anda bayangkan betapa banyaknya berkurang kapasitas penumpang yang bisa mengakses gerbong. Karena itulah antrian ini terjadi sejak para pekerja sudah kembali masuk dan kapasitas kereta hanya ditambah menjadi 74 penumpang saja. Dan untuk mengetahui apakah memang benar waktu tunggu dari para penumpang ini mencapai 20 hingga 30 menit untuk bisa mengakses satu kereta, kita akan coba bertanya pada salah satu penumpang sudah berapa lama dia mengantri untuk bisa mengakses pintu masuk stasiun. Selamat pagi, Pak. Bapak namanya siapa? Dado. Pak Dado. Pak Dado, sudah berapa menit dari pintu gerbang stasiun ngantri di sini? Ada 5 menitnya. Ada 5 menit ya, Pak ya. Ini Bapak masih panjang perjalanannya. Kira-kira Bapak akan terlambat atau tidak nih ke kantor? Ya terlambat kayaknya. Bapak bekerja di Jakarta di wilayah mana, Pak? Tebet nih. Di wilayah Tebet. Nah, kemarin juga antri kayak begini atau bagaimana, Pak? Oh, kemarin saya tidak masuk. Tidak masuk. Nah, hari ini apakah Bapak cukup terkejut juga melihat ada antrian sepanjang ini? Iya, sangat terkejut sekali. Ini kan baru satu tempat pertama nih Pak, antrian pertama karena masih panjang ke sana antriannya. Nah, kira-kira Bapak mengestimasikan berapa lama nih Bapak akan mengantri untuk bisa mengakses gerbong kereta? Ya, cukup lumayan lama juga ya. Cukup lama. Nah, kalau misalnya antri 20-30 menit bagaimana Pak? Kalau misalnya ini apakah jadinya terlambat atau sudah izin? Ya, mungkin terlambat ya. Nah, ini kan hari ini sudah terlanjur di sini Pak. Apakah ada rencana besok untuk menggunakan akses transportasi yang lain? Oh tidak, cukup naik kereta aja. Kenapa Pak? Ya mungkin naik kereta lagi.
Nah, kalaupun ngantri seperti ini tidak masalah? Tidak masalah. Oke, baik. Terima kasih. Iya, berdasarkan informasi memang penumpang yang baru saja saya wawancara baru hari ini dan dia cukup terkejut bahwa ternyata akses untuk masuk ke stasiun Bogor ini ternyata antri cukup panjang dan ia menyebut bahwa memang ia pastinya akan terlambat karena antriannya cukup panjang dan dia baru 5 menit mengantri sementara masih ada beberapa titik antrian lagi yang harus dilewati. Kalau bisa Anda lihat sendiri penumpang yang baru saja saya wawancara Pak Dado baru berada di titik pertama antrian, kemudian ini ada jalur kedua untuk melakukan antrian. Kemudian nanti ada lagi antrian akan terhenti lagi di sana sebelum nantinya para penumpang bisa mengakses mesin untuk men-tap atau akses masuk berbayar menggunakan tiket KRL. Nah, pagi tadi Wali Kota Bogor Bima Arya juga melakukan kunjungan ke sini untuk melakukan pengecekan seperti apa antrian di stasiun ini dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Wali Kota nantinya akan berdiskusi lebih lanjut kepada pemerintah pusat serta para pengusaha untuk bisa membagi waktu kerja dari para pekerja atau pegawai yang tinggal di Bogor menjadi 2 shift, yaitu pukul 8 kemudian juga pukul 11 siang. Sehingga diharapkan dengan salah satu solusi itu jumlah antrian penumpang tidak lagi mengular di stasiun Bogor. Amel dan juga Herano. Baik, kita harapkan kepada daerah di sana yaitu Wali Kota Bogor Bima Arya akan tetap berperan aktif untuk mencek bagaimana situasi di sana untuk kepadatan penumpang, tetap physical distancing. Terima kasih atas laporan komprehensif Anda, koresponden CNN Indonesia Sofiani Tanjung langsung dari Bogor, Jawa Barat.